Oh, Sintua. Sintua ya betul. Oke, jadi Bapak Jimba Situmorang ini Sintua. Sintua di hati Sintua itu pengurus teman-teman ya. Pengurus di sebuah gereja. Ya Sintua itu. HKBP kan Pak Jimba? Betul. Nah, jadi Sintua itu ya bawahannya Pandita. Kan betul Pak Jimba ya? Bawahan, iya. Iya. Bukan bawahannya. Jadi Rekan pelayanan, bukan bawahan lain. kan lebih tinggi pendeta daripada Sintua Pak Jimba. Iya betul, tapi nggak bisa dibilang ini artinya bawahan, rekan pelayanan gitu. Ya, oke. Sintua itu rekan pelayanan Pandita, tapi ya apa pendeta lebih tinggi daripada Sintua, betul ya? Ya dalam segi Struktur organisasi dalam struktur. karena dia sekolah. Iya, dari struktur ya kan? Ya kan? Oke. Kita diskusi kepada Sintua Jimba Situmorang. Tema kita hari ini ialah siapa yang menyuruh teman-teman Kristen untuk menyembah Yesus. Silakan ditanggapi Pak Sintua Jimba Situmorang. Silakan. Siapa yang menyuruh Kristen menyembah Yesus? Ya ajaran kita kan kalau ya keyakinan kami kan Tuhan Yesus itu ya Allah sendiri. Jadi itu keyakinan kami gitu loh. Kalau nanti saya udah tahu kok sampai itu pintar orangnya. Mas Yani Farid itu pintar, artinya karena sampean kan dari Kristen juga mualaf kan gitu loh. Jadi kalau menunjukkan data terus terang saya ya kurang tahu lah apa artinya, kurang tepatnya ayat di mana itu kurang tahu. Cuman kami ada punya ajaran Trinititas, artinya kami mempercayai bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah sendiri, bukan Allah orang Muslim loh, Allah gitu. Berarti gini Pak Jimba ya, Pak Sintua ya, tidak ada ayat dalam Bible di mana Yesus memerintahkan kalian untuk menyembah Yesus, betul? Kalau tepat ininya saya nggak tahu, artinya kalau dibilang tunjukin data mana gitu, karena tujuan lain itu udah pasti ke sana, mana datanya pasti. Iya, kita bisa gini loh Pak Jimba. Ketika aku di Kristen dulu, ketika aku di HKBP, aku ini kelas jemaat. Aku bukan Sintua, apalagi pendeta, apalagi parhamir. Kenapa Bapak tidak bisa berdiskusi secara data kepada aku yang kelas jemaat dulu di Kristen? Ya itulah, artinya dasarnya kayak kami itu artinya itu dari suruh siapa sembah Yesus itu ya ada tertulis, cuman saya datanya kurang. Di mana Bapak? Di mana Sintua, Pak Sintua? Di mana tertulis Yesus memerintahkan orang-orang untuk menyembahnya? Di mana tertulis? Ya itu tadi berdasarkan Trinitas tadi, artinya kita kan disuruh sembah Tuhan Allah. Jadi kami mempercayai yang diutus oleh Allah itu yaitu Yesus Kristus. Oke. Yang memberitakan Injil. Oke. Coba kita bahas sedikit ini tentang konsep Tritunggal. Saya tanya sedikit sama Pak Sintua. Konsep Tritunggal yang diimani oleh teman-teman Kristen ini buah pengajaran Yesus atau buah pengajaran dari bapak-bapak gereja? Ya pastinya kan dari awal ya, artinya pasti orang-orang yang diutus Tuhan lah. Pak Pendeta, Pak Sintua. Iya. Contoh dengar dulu. Contoh, Ustadz itu kan bukan manusia yang milih kan? Setuju nggak? Ustadz itu yang milih manusia apa? Gimana? Ya manusia lah Pak Pendeta. Arti Ustadz itu guru.
Ustadz itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya guru. Guru itu ilmunya dari siapa? Ilmu yang dia dapat ya dari gurunya. Sumber dari ilmu itu tadi adalah kitab suci kami, Al-Quran dan juga hadis. Terus kitab hadis itu yang nulis siapa? Manusia kan? Yang menulis itu manusia, tapi bersumber dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Muhammad ini adalah utusan Allah. Ya sama kan, berarti kalau memang mempercayai Muhammad utusan Allah, ya kami juga sama gitu. Yesus utusan Allah. Oke, kalau itu kita berikan narasi. Ya, akan kita berikan logika. Analogi. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kami. Ya, untuk hanya menyembah kepada Allah yang Esa. Dia juga mengajarkan kepada kami bahwasanya Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Dia juga mengajarkan kepada kami bahwasanya tiada setara dengan Allah. Dari mana sumber pengetahuan Nabi itu? Dari mana sumber pengetahuan Nabi itu? Dari surat Al-Ikhlas yang berbunyi Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwasanya Allah itu Esa. Allahus samad. Allah itu tempat memilih. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak beranak. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tiada yang setara dengan dia. Ada sumbernya, Pak Sintua, di dalam Al-Quran. Ya, yang disampaikan oleh Allah. Sekarang ku tanya tentang konsep Tritunggal ini tadi bersumber dari mana? A, dari Bible yang disampaikan oleh Yesus. B, pengajaran dari bapak-bapak gereja. Dinyatakan itu adalah pengajaran dari bapak-bapak gereja jika pengajaran itu tidak pernah diajarkan oleh Yesus yang tertulis di dalam Bible. Sekarang coba Bapak jawab. A, pengajaran Tritunggal A bersumber dari Yesus yang tertulis dalam Bible. B, atau bersumber dari bapak-bapak gereja. Silakan. Ya kalau Asyanidar yang bikin pertanyaan tetap nggak pas. Nah, karena enggak, pilihannya juga nggak ada di situ kan gitu loh. Jadi pilihan itu ada biasanya kan ambil C kalau nggak D. Bapak Asyanidar itu nggak bisa bikin C, anak satu lagi atau 4 gitu. Oke, Bapak mau pilihannya berapa? Bapak mau pilihannya berapa? Pak Sintua mau pilihannya berapa? Keyakinan lain nggak di situ kan gitu. Oke, berarti kita bahas keyakinan nih. Kita mau bahas keyakinan nih. Kita mau bahas keyakinan. Sarap mulai. Oke, apa dasar dari keyakinanmu, Pak Pandita? Pak Sintua, silakan. Dasarnya kan kita akan menerima hidup yang kekal. Bapak, kalau ada pertanyaan apa, Bapak harus merujuk kepada sesuatu, bukan kepada sebuah janji. Simak Pak, pertanyaan gini Pak ya. Jika ditanya kepada Bapak sebuah pertanyaan yang diawali dengan kata apa, maka Bapak harus merujuk kepada sesuatu, bukan merujuk kepada sebuah janji. Keselamatan itu kan janji, bukan sesuatu. Pertanyaannya coba ulangi. Siap. Apa dasar dari keimanan Bapak? Silakan. Dasar sama aja kan, dasar itu kan janji, artinya kita berdasarkan bahwa kita nanti hidup kekal. Oke. Sebutkan satu saja orang Kristen sebelum Bapak yang detik ini mendapatkan hidup yang kekal. Silakan. Ya. Yesus sendiri kan, si Elia kan udah bersama Yesus, bersama Tuhan dia di sana. Bapak, bersama Bapak di surga. Oke, Pak Sintua, dengan lu Pak Sintua. Tadi Anda katakan dasarnya adalah janji hidup yang kekal. Ya, aku tanya balik. Sebutkan satu saja umat Kristen yang mendapatkan hidup yang kekal sampai detik ini. Bahkan Paulus yang mengajarkan iman Kristen saja nggak kekal, mati dia Bapak. Pak Sintua mati.
Ya mati. Nggak karena bangkit dia dari kuburnya, nggak bangkit dia dari kuburnya. Dia. mati juga, dia kan udah bersama Bapa di surga. Oke, siapa yang pernah menyaksikan Paulus telah sama dengan Bapak di surga? Siapa yang pernah menyaksikan? Keimanan orang Kristen lah yang menyaksikan. Dan itulah pengharapan orang Kristen. Iman ya, modal iman ya. Nah, itu iman itu artinya kan walaupun nggak dilihat dipercayai kan. Oke. Setahu Pak Pandita, ya Pak Sintua, untuk mendapatkan hidup yang kekal, apa yang harus dilakukan iman Kristen? Ya taat kepada firman. Salah. Gak ada datanya. Salah. Iya kan taat kepada firman Tuhan. Salah, nggak ada datanya itu salah. Hal apa yang harus dilakukan umat Kristen supaya mendapatkan hidup yang kekal? Apa? Yaitu tadi taat. Kalau kita taat kepada firman, Salah. ya itu terserah Anda menyalahkan. Aku punya data, Pak. Pak Jimba, aku punya data. Umat Kristen supaya mendapatkan dengar dulu Pak Sintua. Umat Kristen supaya mendapatkan hidup yang kekal, kita bisa baca melalui Yohanes 6 nomor 53. Di situ dikatakan, ya dianjurkan, ya orang-orang Kristen itu untuk memakan daging manusia dan meminum darahnya. Itu kalau berdasarkan itu kan lain tafsiran lagi. Enggak tafsir, Pak. Ini data mutlak, Pak. Data mutlak nih, Pak. Data mutlak, enggak tafsir. Ini tengok ini. Bapak Jimba. Pak Jimba, baca Pak Jimba. Aduh. Jimba, tolong dibaca Pak Jimba. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum dengan darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Itu jangan ditafsir. Dengar dulu. Itulah kan artinya penafsiran yang lain. Pak, saya nggak ngomong apapun loh Pak Sintua, saya nggak ngomong apapun loh. Nggak ngomong apapun, kenapa Bapak bilang saya menafsir? Dengar dulu, itu makanya orang Pak Silit Syanipar itu kan tafsirannya lain. Biar ku terangin, biar ku jelasin ayat ini. Silakan. Nah, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak makan daging anak manusia itu kayak kami kepercayakan dengan yaitu anak Yesus sendiri ya. Nah, jangan dibantah dulu. Kami mempercayai anak manusia adalah Yesus dan minum darahnya. Kamu tidak mempunyai hidup di dalam. Kalau secara harafiah itu salah menafsirkan. Pak, saya nggak menafsirkan dari tadi loh Pak Sintua. Saya diam loh. Iya, maksudnya gini loh. Itu kan pada waktu ada perjamuan sebelum Tuhan Yesus ditangkap. Kan itu ada perjamuan kudus dengan murid-muridnya. Inilah darahku, inilah dagingku. Dia pakai roti dan anggur. Nah itu maksudnya di situ. Oke. Pak, aku bertanya ya. Sekarang aku tanya Pak Jimba berdasarkan Yohanes 6. Oh iya, silakan. Jadi biar nanti salah menafsirkan salah dari dasar gitu. Kalau secara harafiah daging manusia itu ada di mana yang makan daging manusia. Jadi waktu itu kan ada perjamuan sebelum Yesus ditangkap. Itu kan ada perjamuan kudus dengan murid-muridnya.
inilah dagingku, makanlah, inilah darahku, minumlah. Itu yang menjurus ke sana yaitu. Oke. Sekarang saya tanya kepada Sintua Jimba, Pak Sintua. Di dalam Yohanes 6:53 ini, bukankah Yesus memerintahkan kalian untuk memakan daging manusia dan minum darahnya supaya mempunyai hidup dalam dirinya? Kan udah bilang tadi, jangan secara harafiah diartikan. Aku nggak ngerti kan Pak, aku baca ini sesuai teks. Aduh Bapak ini. Harus diaplikasikan. Enggak, aku nggak menafsir loh Pak. Kan aku bilang berdasarkan Yohanes 6:53 ini, apakah kalian dianjurkan untuk makan daging manusia dan minum darahnya? Bukan di situ, bukan artinya bukan secara langsung. Oh, berarti Yohanes 6 berarti Yesus berbohong. Bukan. Loh, dari mana yang benar? Yesus atau Pak Jimba yang benar? Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Sementara Pak Jimba mengatakan, makna dari ayat itu tidak makan daging manusia dan tidak minum darahnya. Jadi mana yang benar? Yesus yang bohong atau Pak Jimba yang bohong? Itulah makanya jangan menafsirkan secara salah itu. Aku nggak nafsu loh Pak Jimba. Secara harafiah. Kan sudah saya bilang tadi, sebelum Yesus ditangkap, dia perjamuan kudus dengan murid-muridnya kan itu. Pak Jimba, yang Anda sampaikan tadi itu tertulis di dalam surat Lukas. Yang kau bahas ini surat Yohanes, Pak. Ayat itu kan berhubungan semua Pak. Enggak Pak, Yohanes dan Lukas itu poinnya berbeda. Yang Bapak sampaikan tadi itu surat Lukas dan surat Yohanes. Yang ku tanya ini surat Yohanes Bapakku. Ya itu, jadi artinya kalau ya Pak Sanipar menafsirkan itu ya silakan, itu kan apa ya saudara. Artinya kalau kami pengertiannya itu bukan begitu, bukan secara harafiah artinya langsung makan daging manusia, bukan. Oke, betul. Ku baca ayat selanjutnya Bapak mau? Jadi kita Dan ayat selanjutnya nih Pak, ini nyata Pak, bukan perumpamaan lagi Pak. Ayat 54-nya sampai 55-nya Pak, baca. Mereka berkata, aku menegaskan, tengok Pak ya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, aku menegaskan kepadamu bahwa perkataanku ini benar. Setiap kamu harus makan tubuhku dan minum darahku, kata dia. Kalau tidak, kamu tidak akan hidup selama-lamanya. Siapa saja yang makan tubuhku dan minum darahku akan hidup untuk selamanya. Dan orang itu akan aku hidupkan kembali pada hari terakhir. Ini Pak. Karena tubuhku adalah benar-benar makanan yang sesungguhnya dan darahku adalah minuman yang sesungguhnya. Maksudnya gimana? Di situ dikatakan bahwasanya karena daging anak manusia itu adalah sesungguhnya sebenar-benarnya makanan dan darah itu adalah sebenar-benarnya minuman. Gak perlu lagi ditafsirkan Pak Jimba. Aduh tadi kalau noise udah Pak. Noise Bapak itu. Noise Bapak itu.